Ya, materi kita hari ini adalah tentang arus listrik. Tentang arus listrik ya. Ya, bab 3 ya. Jadi materi kita hari ini adalah bab 3 tentang arus listrik gitu ya. Bab 3 tentang arus listrik. Sudah ya, saya share screen ya. Jadi ini adalah masuk materi ETS. Jadi materi ETS-nya nanti adalah bab 1 medan listrik, bab 2 potensial listrik, dan bab 3 arus listrik ya. Jadi ini masuk materi ETS. Oke, saya share screen. Sudah nampak di monitor ya? Sudah, Pak. Oke, arus listrik ya. Oke, jadi tentang arus listrik. Oke, apa itu arus listrik gitu ya? Kita mulai. Ini slide-nya juga nggak terlalu banyak ya, cuma berapa? 10 halaman ya, nggak terlalu banyak. Jadi apa itu arus listrik? Jadi di monitor kalian kan nampak ini ya, nampak ada gambar silinder ya. Jadi silinder itu sebetulnya menggambarkan tentang kabel atau penghantar listrik ya. Nah, di penghantar itu ada dua macam ya. Yang di sebelah kiri ini adalah ada gambar muatan positif yang bergerak ke kanan ya. Sementara yang di sebelah kanan itu adalah ada muatan negatif yang bergerak ke kiri. Jadi baik di gambar kiri, gambar A, atau di gambar kanan, gambar B itu menyatakan arus listrik yang arahnya ke kanan. Ya coba kalian cermati ya. Kalau di di gambar kiri ya, itu menggambarkan bahwa muatan positif yang bergerak ke kanan ya, itu berarti bahwa di situ ada arus listrik yang bergerak ke kanan. Jadi dengan kata lain, arah dari arus listrik itu sama dengan arah dari gerakan muatan positif gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau yang di sebelah kanan ya. Jadi arah arus listrik itu ya itu menyatakan kebalikan dari arah gerakan muatan negatif. Gitu. Jadi maksud saya itu adalah arus listrik arah dari arus listrik itu menyatakan arah dari gerakan muatan positif. Kalau muatan negatif berarti geraknya itu berarti apa? Ke arah yang berlawanan dari arah arus. Nah itu yang perlu kalian mengerti dulu ya. Bahwa pengertian arah listrik itu adalah arah dari gerakan muatan positif. Tapi kalau muatan negatif arahnya sebaliknya. Gitu. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya itu berkaitan dengan berkaitan dengan besar atau kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu digambarkan dengan dinyatakan dengan besar muatan yang mengalir setiap waktu ya, persatuan waktu. Ya. Jadi arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan positif yang lewat penampang dalam satuan waktu, persatuan waktu. Jadi nggak harus muatan positif ya, juga muatan negatif ya. Pokoknya lebih tepatnya ini nggak harus muatan positif. Jadi bisa muatan positif, bisa muatan negatif. Pokoknya yang melewati sebuah penampang ya dibagi waktu, persatuan waktu. Gitu ya. Kalau positif berarti searah dengan arus listrik, kalau negatif berarti berlawanan arah dengan arus listrik, begitu ya. Itu yang poin kedua yaitu berkaitan dengan besarnya arus listrik ya. Jadi apa? Banyaknya muatan dibagi waktu muatan tersebut melewati sebuah penampang per detik biasanya ya. Nah, kalian tahu satuan dari muatan kan kolom ya. Satuan muatan dan kan kolom. Satuan waktu kan detik. Ya. Jadi kalau gitu satuan arus itu adalah kolom per detik.
Nah, kolom per detik itu didefinisikan sebagai ampere. Jadi 1 ampere itu sama dengan 1 kolom per detik. Nah, itu ya, itu tentang arus listrik. Kemudian berikutnya adalah penguraian lebih lanjut ya. Jadi misalkan kita tinjau ya sebuah kabel ya, atau sebuah konduktor. Nah ini definisi konduktor yang beda dengan yang kita bahas sebelumnya ya. Kalau kemarin kan konduktor kan berkaitan dengan ini kan apa itu muatan-muatan yang diam. Jadi kalau muatan-muatan diam berada di dalam konduktor, maka nanti muatannya itu akan menempati bagian luar kan itu ya. Itu kan kemarin. Kalau sekarang konduktor itu berkaitan dengan muatan yang bergerak. Jadi kalau ada muatan bergerak di dalam konduktor ya, maka nanti konduktor tersebut bisa mengalirkan listrik. Ya. Sebaliknya itu namanya isolator. Kalau isolator itu tidak bisa atau sulit untuk mengalirkan arus listrik. Nah, itu definisi yang lain dari konduktor sama isolator. Jadi kalau yang sekarang itu bisa mengalirkan atau tidak bisa mengalirkan ya. Kalau yang kemarin waktu membahas listrik statis itu berkaitan dengan letak muatannya tidak di dalam atau di permukaan kan gitu ya. Nah itu. Nah sekarang kita lihat misalkan ada sebuah kabel ya atau sebuah konduktor ya berbentuk silinder katakanlah gitu ya. Punya luas penampang A gitu ya. Kemudian luas penampang ini dilewati muatan sebanyak degi. Ya, ini ada istilah degi. Degi itu apa? Elemen muatannya. D itu elemen. Ya. Jadi degi berarti elemen muatan sebanyak degi ya. Degi itu kayak ya sebagian lah gitu ya. Sebagian dalam ukuran yang sangat kecil. Gitu. Maka degi adalah besar muatan total yang terdapat di dalam tabung volume silinder maksudnya itu ya. A, V, DT dengan V adalah, jadi gini, mungkin ini langsung to the point ini ya. Jadi gini, kan kalian tahu ya, volume silinder ya. Jadi misalkan inilah, ini ya. Ini katakanlah silinder ya. Cuma silindernya kan dalam posisi horizontal ya, nggak vertikal ya. Jadi berapa volume silinder? Ya ini kan, berarti luas ini kan, luas penampang ya, luas penampang dikalikan panjangnya kan itu ya. Itu volume silinder, luas penampang dikalikan panjang kan gitu ya. Itunya. Nah, kemudian kalau kemarin kan kita punya namanya itu ini muatan persatuan volume ya. Masih ingat muatan persatuan volume itu lambangnya apa? Ada yang masih ingat? Muatan persatuan volume itu lambangnya apa? Tahu. Hah? Ya apa? Yang keras? Lambangnya tahu, Pak. Tahu. Iya. Kemarin ada berapa sih? Kan ada 3 kemarin ya? Ada 3. Pertama itu apa? Persatuan panjang ya. Muatan persatuan panjang. Lambangnya apa itu? Lambda. Lambda, benar. Lambda. Muatan persatuan luas. Itu tahu, Pak. Tahu. Iya, makanya. Tahu itu muatan persatuan luas. Kalau muatan persatuan volume? Rho, Pak. Rho. Kayak macet jenis dulu ya. Rho ya. Jadi kalau tahu itu muatan persatuan luas. Ya, jadi kan ini kan hubungannya dengan volume ya, volume. Berarti nanti kita gunakan ini muatan persatuan volume ya. Gitu. Jadi ini berarti kalau itu apa? Rho ya. Rho sama dengan Q per V ya. Q per V gitu ya. Atau kalau di sini kan pakai degi ya. Degi, jadi gini aja deh. Degi sama dengan Rho dV ya, gitu aja ya. Ini itu kan tadi kan kalau Rho sama dengan Q per V ya. Kalau pakai elemen berarti kan Rho sama dengan apa? dQ per dV gitu ya.
Atau kalau gitu berarti apa? dq sama dengan rho dv. dv itu artinya elemen volume gitu ya. Soalnya kalau gini ini langsung to the point ini, nggak ini ya. Nggak dijelaskan urutannya gimana. Jadi itu ya. Jadi tadi apa? dq sama dengan apa? Rho dv gitu ya. Rho dv. Oke ya. dv itu apa? Elemen volume. Lihat tadi kalau volume silinder berarti kan apa? A kalikan panjangnya ya. Ya. Jadi kalau dv elemen volume berarti kan ya A dikalikan dl. dl itu apa? Elemen panjang ya. Jadi dl itu elemen panjang silinder. Jadi ini loh. Elemen panjang silinder itu ini nih ya. Ya. Nah, ini kan berkaitan dengan ini panjang lintasan muatan bergerak itu ya. dl ini kan panjang lintasan elemen bergerak. Ya, jadi kalau anggap aja ini geraknya itu bergerak dengan kecepatan konstan ya, katakanlah gitu. Berarti kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan berarti kan panjang lintasannya berarti kan apa? S sama dengan V kali T ya. Ya, panjang lintasan atau jarak tempuh kan bisa sama dengan kecepatan kali waktu ya. Jadi kalau elemen panjang berarti kan dl ya. dl berarti sama dengan apa? V kali dt kan gitu ya. V-nya kecepatan, dt-nya itu waktu gitu ya. Nah itu, jadi nanti jadinya itu penjelasannya ini kan dilangsung ini. Jadi nanti gini urutannya ya. dq tadi apa? dq sama dengan rho dv. dv-nya saya uraikan lagi. dv saya uraikan menjadi apa tadi? A kali dl ya. Gitu ya. A kali dl. dl-nya saya uraikan lagi. dl berarti apa? V kali dt. Gitu ya. Sehingga nanti kalau gitu dq sama dengan apa? Ya ini rho ya, rho kali A kali V kali dt ya. Rho-nya. Nah, nanti rho diuraikan lagi. Rho itu sama dengan ini loh, N dikalikan Q. Mungkin kalian biar nggak bingung saya jelaskan dulu. Kok ada Q besar, ada Q kecil? Itu bedanya apa? Ini loh, ini kan ada Q besar ya. Q besar itu menyatakan muatan ini, muatan sejumlah partikel ya. Kan ada banyak partikel itu. Kalau Q itu muatan satu partikel. Jadi kalau Q kecil itu muatan satu partikel, misalkan elektron lah gitu ya. Biasanya kan yang mengalirkan elektron ya. Jadi kalau Q itu muatan elektron, misalkan ya, Q besar itu berarti kumpulan elektron, ya, muatan total gitu ya. Kalau dq berarti elemen gitu ya. Nah, itu. Jadi pokoknya nanti apa dq muatan yang bergerak tadi sama dengan luas penampang dari silindernya, kecepatan dari partikelnya, muatannya dikalikan elemen waktunya ya. Terus ini apa? Muatan partikelnya ya. Terus N-nya apa? N ini artinya ya ini banyaknya partikel per volume ya. Jadi partikel per kubik kalau pakai ini ya, pakai volume ya, kubik kan berarti ya. Jadi itu. Nah, tadi dikatakan bahwa arus listrik itu artinya apa? Muatan per waktu ya, muatan per waktu. Jadi dq per dt sehingga nanti kalau saya masukkan berarti nanti apa? dt-nya kan kecoret ya, sehingga nanti jadi apa? AP N kali Q. Nah ini. Ini adalah arus listrik. Jadi arus listrik itu yang melewati sebuah konduktor itu ya sama dengan ini luas penampang dari konduktornya dikali dari kecepatan ya, kecepatan dari partikelnya, terus ini rapat itu artinya banyaknya partikel ya, banyaknya partikel per meter kubik ya. Terus Q adalah muatan partikelnya. Biasanya partikel elektron ya biasanya ya. Nah, itu. Satuannya ampere ya. Satuannya ampere. Jadi A kan satuannya apa? Meter persegi ya. A itu kan luas penampang. Meter persegi, A itu luas penampang. V kecepatan kan. Kecepatan berarti apa? Meter per detik. Ya. Kalau N ini artinya apa ini? Partikel per meter kubik. Kalau Q ini artinya ini kolom ya. Kolom per partikel. Kolom per partikel. Kalau ini satu partikel. Nah, kemudian ada lagi definisi namanya rapat arus. Rapat arus itu berarti besarnya arus dibagi penampangnya ya. Jadi penampang yang ditembus oleh yang dilewati oleh arus tersebut.
Nah, nanti satuannya apa? Ya satuannya tinggal kita bagi dengan satuan luas. Kalau arus satuannya kan ampere. Kalau luas penampangan satuannya meter persegi. Jadi satuan dari rapat arus ya ampere per meter persegi. Itu lambangnya J. J itu berarti apa? Rapat arus. Satuannya ampere per meter persegi. Oke. Itu berikutnya ya. Jadi ini kalian sudah tahu definisi arus. Ya terus ureannya itu tadi ya. Urean dari arus itu kan luas penampang, kecepatan partikel, kerapatan partikel, terus muatan setiap partikel ya. Terus ada lagi definisi apa itu tadi? Rapat arus. Nah, terus kemudian tentang konduktivitas dan resistivitas. Nah ini saling berlawanan antara konduktivitas sama resistivitas. Kalau konduktivitas itu berkaitan dengan ini, konduktor ya. Konduktivitas dari jadi kemampuan sebuah bahan, kemampuan sebuah bahan atau sebuah material, sebuah medium ya, dalam mengalirkan arus listrik. Ya, jadi kalau kemampuannya tinggi disebut konduktivitasnya tinggi. Kalau kemampuan mengantarkannya itu rendah disebut konduktivitasnya rendah. Logam misalkan ya, logam itu konduktivitasnya tinggi. Ya. Tapi kalau misalkan kayak non logam, misalkan kayak plastik, udara ya, itu konduktivitasnya rendah karena kemampuan untuk mengalirkan listriknya itu rendah. Itu ya. Kalau resistivitas kebalikannya. Resistivitas berarti kan resistor, berarti nanti kaitannya dengan kemampuan sebuah bahan media ya atau material untuk menahan aliran listrik, jadi menghambat. Jadi kalau konduktivitas itu kemampuan mengalirkan, kalau resistivitas itu kemampuan untuk menghambat atau menahan aliran listrik. Saling berkebalikan ya. Jadi tadi kan kalau logam tadi saya katakan ini konduktivitasnya tinggi, tapi kalau non logam konduktivitasnya rendah. Kalau dibalik yang namanya resistivitas sebaliknya nanti. Jadi kalau non logam itu resistivitasnya itu tinggi, sementara logam resistivitasnya rendah. Jadi kedua hal ini saling berkebalikan ya, antara konduktivitas sama resistivitas begitu. Nah, konduktivitas itu didefinisikan sebagai ini perbandingan antara rapat arus J dengan kuat medan listrik E yang menimbulkan ya. Jadi ini sebetulnya ini apa sih? Dan nanti kita telusuri ya. Kok ada rumus ini? Sebenarnya sih bukan definisi ini. Ya bisa juga sih definisi. Jadi kan saya jelaskan ini. Jadi konduktivitas itu sama dengan J dibagi E. J itu tadi apa? Rapat arus ya. Rapat arus satuan rapat arus tadi apa tadi? Jadi satuan rapat arus tadi apa? Ampere per meter persegi, Pak. Iya, benar ampere. Kalau satuan E apa? Satuan E itu apa sih? Itu ini loh. Itu apa? Medan listrik ya. Satuan medan listrik itu apa? Newton per kolom, Pak. Iya, benar. Kemarin kan kalian ngerjakan soal kuis kan ya. Satuan E itu adalah Newton per kolom ya. Gitu kan? Jadi kalau gitu satuan konduktivitas kalau dari rumus ini kan itu adalah J dibagi E. J itu ampere per meter persegi, E Newton per kolom. Nanti jadi apa ya? Nah, nanti aja deh. Oke. Nah, sekarang kita mau uraikan ini ya. J udah kita bahas kan tadi ya. J sama dengan apa? Arus per luas penampang ya. Ini ya. Sementara E ya. E itu kita bahas di bab 2 ya. Bab 2 menyatakan apa? Negatif ya, negatif dari ini. Perubahan potensial listrik terhadap dx ya. Ini kemarin kan
waktu kita membahas kaitan antara medan listrik sama potensial listrik gitu ya. Rumusnya kan ini ya. Ini gitu ya. Jadi kalau ini kita uraikan ya, terus kita masukkan ke rumus tadi ya. Kalau J sama dengan I per A, kemudian E sama dengan minus dV per dx ya. Nanti jadinya ini kan, ini diputer-puter ini ya. Jadi kalau gitu berarti apa? J itu kan ini kan. J itu ini kan ya, apa ini? Sigma dikalikan E ya, kalau Pak ini loh. Ini loh. Kalau sigma sama dengan J per E, maka J sama dengan apa? Sigma kali E kan ini J. J sama dengan sigma kali E ya. Sementara J sendiri akan apa? I per A, ini J sendiri kan ya. Sementara E itu ini kan, E-nya kan ini, minus dV per dx gitu ya. Sehingga nanti dari sini kalau gitu berarti apa? I sama dengan ini nanti. Kalau gitu berarti apa? I sama dengan sigma kalikan A ya, minus dV per dx. Nah, kemudian dx-nya kita pindah ke sana ya. Ini nih, Pak. Jadi apa? I kali dx ini ya. I kali dx apa? Minus ada minus kan ini ya. Minus sigma A dV. Gitu. Terus habis itu kita integralkan ya. Kita integralkan X-nya dari 0 sampai L. Jadi katakanlah misalkan kabelnya ya atau konduktornya itu panjangnya L ya. Jadi dari ujung kiri posisi 0 sampai ujung kanan itu posisinya sebesar panjang kabelnya, yaitu L besar ini panjang kabelnya ya. Terus ya. Terus kemudian dV-nya ya mulai dari potensial kiri yaitu VA ya. VA itu potensial kiri ya. Sampai PB potensial kanan. Jadi ini dari apa? Dari VA sampai PB gitu ya. Sehingga nanti kalau kita integralkan ini kan jadi apa? Dx integralnya dx kan X ya. X dari 0 sampai L. Jadi nanti apa? L gitu ya. Jadi I L dikurangi 0 sebetulnya kan gitu ya. Terus ini sigma A ini nanti ini ya, mulai dari apa ini? Ujung kanan PB dikurangi ujung kiri ya, PA. Itu. Jadi ini menyatakan apa? Menyatakan beda potensial. Beda potensial antara ujung kanan dan ujung kiri ya. Ya, atau VBA ya, VBA. Karena minus, maka saya putar jadi bukan VBA tapi VAB. Soalnya ini minus gitu. Sehingga nanti dari situ nanti kita akan dapatkan kalau gitu apa? VAB sama dengan ini. IL dibagi sigma A ya. Kemudian L dibagi sigma A ini disebut dengan nama apa? Tahanan listrik atau hambatan listrik. Ya, diberi lambang R. R sama dengan apa? Ini kan, L per sigma A. Sehingga nanti akan kita peroleh PAB sama dengan I kali R. Ini. P sama dengan I kali R. Ini tahu ini namanya apa ini? P sama dengan I kali R itu apa itu? Ada yang tahu? P sama dengan I kali R itu apa? Hukum Ohm, Pak. Ya, hukum Ohm. Benar sekali, hukum Ohm. Jadi maksud saya gini, kalau kalian P sama dengan I kali R kan sudah tahu namanya hukum Ohm. Kalau ini kan kalian belum ini kan, belum apa istilahnya, belum begitu mengenal ya. Jadi sebetulnya ini sebenarnya hukum Ohm juga ini ya, ini loh. Yang sigma sama dengan J per E ini sebenarnya hukum Ohm juga. Ya, cuma hukum Ohm dalam apa itu? Dalam konteks yang lebih luas. Kalau yang sudah kalian kenal itu kan P sama dengan I kali R kan hukum Ohm di dalam kabel ya. Hukum Ohm di dalam rangkaian. Yaitu P sama dengan R. Tapi kalau secara umum itu ya ini. Sigma sama dengan J per A. Jadi kalau ini berlaku untuk listrik di mana saja, nggak harus di dalam kabel. Kan listrik itu kan nggak harus di dalam kabel ya. Ngerti maksud saya? Kan ada juga aliran listrik yang tidak lewat kabel ya. Bisa ngasih contoh, mungkin ada yang tahu ya. Ada nggak alur listrik yang tidak mengalir lewat kabel? Ada yang bisa ngasih contoh? Sebutkan, seperti biasa ya, sebutkan nama sama ini ya. Nama sama... Saya coba menjawab. Ya, nama dan departemennya ya. Oke. Baik, Ya. saya Farhan Ali Hasbi dari Fisika. Fisika. Kalau menurut saya itu yang charger wireless itu loh, Pak.
charger wireless. Iya, yang HP-nya tinggal ditempel di atasnya gitu. Gimana itu? Penjelasannya gimana itu? Tapi dia nanti kerjanya secara konduksi magnet sama lilitan yang ada di handphonenya itu, Pak. Oh, oke oke. Saya belum nangkap ini ya. Mungkin contoh yang paling gampang itu ini loh. Pernah lihat petir kan? Ya. Kalian tahu petir itu apa? Petir itu apa? Kilat-kilat ya, petir ya. Petir itu apa? Ada yang bisa jelaskan petir itu apa? Petir itu salah satu contoh aliran listrik tapi tidak lewat kabel kan. Tapi lewat apa? Lewat udara kan itu ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi contoh aliran listrik yang tidak lewat kabel itu ya contohnya petir. Yaitu apa? Lewat udara. Ya, silakan Paras. Gimana? Iya, silakan. Soal saya kedengaran Pak. Nah. Izin menjawab Pak, sebelumnya Ya, saya minta maaf karena off cam. Iya, nggak apa-apa. Dari fisika ya, Paras ya? Iya, Iya, gimana Paras? Paras dari fisika ya. Okay. Kalau menurut saya petir itu adalah suatu bentuk listrik statis yang terbentuk karena adanya perbedaan muatan di awan. Perbedaan potensial ya. Iya, beda potensial di langit atau di awan kan ketika lagi kondisi mendung dia kan banyak mengandung muatan positif. Ya, dan dia ketika di bawah di tanah atau di pohon itu ada muatan negatif, dia akan menyambar itu kan ya, seperti itu. Ya, oke. Ya, Paras ya. Ya, benar. Jadi petir itu timbul karena adanya beda potensial listrik yang cukup tinggi ya. Beda potensial antara apa ya? Antar dua awan bisa juga ya. Atau yang paling bahaya itu bukan antar dua awan ya, tapi antar awan dengan bumi lah, itu yang bahaya ya. Kalau awan dengan awan sih nggak ada masalah. Mungkin nanti petirnya kan mengalir dari satu awan ke awan yang lain. Tapi yang berbahaya itu kalau terjadi beda potensial antara awan dengan tanah. Itu yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Iya, soalnya nanti terjadi aliran petir antara awan dengan tanah. Itu nanti kalau misalkan di situ ada pohon gitu ya, nanti pohonnya akan dilewati muatan listrik, nanti pohonnya jadi terbakar, gosong ini. Ya itu kalau pohon aja gosong ya. Kalau manusia itu ya mirip seperti pohon tadi, bisa gosong gitu ya. Jadi orang tersambar petir itu ceritanya karena dia dilewati oleh muatan listrik dari petir tersebut ya. Makanya kan kalau rumah-rumah yang tinggi itu kan dikasih ini, namanya itu penangkal petir ya. Tujuan diberinya penangkal petir itu apa? Jadi penangkal petir itu sebetulnya adalah ini logam gitu ya. Jadi penangkal petir itu adalah logam ya yang dihubungkan dengan tanah ya. Jadi ya di dalam penangkal petir itu ada kayak batang logam ya. Atau kabel berukuran besar ya, jangan tipis. Kalau tipis nanti kabelnya terbakar, putus ya. Nanti nanti malah tambah bahaya, nanti akan timbul aliran listrik yang tidak melalui kabel ya, itu yang berbahaya. Jadi penangkal petir itu sebagai sarana supaya petirnya itu bisa lewat kabel dari penangkal petir, jadi nggak lewat dari gedungnya ya. Kalau lewat gedung kan nanti kena semua orang yang ada di dalam gedung tersebut. Nah itu contoh dari listrik yang tidak lewat kabel ya, lewat udara, contohnya petir. Ada lagi nggak yang selain petir? Bisa ngasih contoh yang lain lagi nggak? Sebenarnya ini pernah kalian pelajari di SMA dulu, tapi bukan di fisika ya, di kimia ya. Ada lagi nggak? Aliran listrik tapi nggak lewat kabel. Bisa ngasih contoh nggak? Ya, seperti biasa ya. Sebutkan nama sama departemennya. Ada? Udah bisa jawab? Udah? Nggak tahu? Ada tuh di pelajaran kimia itu. Ada yang bisa menjelaskan?
Ada yang bisa jawab? Gampang. Kalau di kimia itu, ya silakan. Rina ya, Rina dari Rina Iya, Eka. Pak. Izin Rina menjawab. dari departemen mana, Rina? Iya, saya dari Departemen Fisika. Fisika juga ya, oke. Gimana, Iya, Rina? kalau di kimia itu seingat saya itu, Pak, proses elektrolisis. Jadi listriknya melalui air gitu. Iya, benar. Namanya itu ini, Rina ya, namanya itu elektrolit ya. Iya, ya. Eh, Muatan elektrolit, ya. Jadi gini, kalau di kimia itu kan ada zat yang bisa, bukan jadi larutan ya, lebih tepatnya larutan ya. Jadi ada larutan yang bisa mengalirkan listrik. Jadi listriknya tidak lewat kabel, tapi lewat larutan. Nanti lewat apa? Larutan lewat cairan ya. Nah, itu cairan kan ada dua macam, ada elektrolit, ada non elektrolit ya. Elektrolit itu yang bisa mengalirkan listrik. Kalau non elektrolit berarti nggak bisa ya. Nah, elektrolit itu nanti ada berapa macam? Ada berapa macam elektrolit itu? Ada 3 macam kan ya? Apa aja itu? Ada yang tahu? Larutan elektrolit, aduh kan ada 3 macam. Ya, Karisma. Dari Karisma Alam ya, dari departemen apa? Iya Pak, saya Karisma Alam dari Teknik Kimia. Teknik kimia, ya ini harus ngerti teknik kimia ini ya. Ada 3 itu elektrolit kuat, elektrolit lemah, sama non elektrolit Pak. Gimana Karisma? Yang pertama itu apa? Elektrolit kuat gitu. Kuat. Yang kedua? Yang kedua elektrolit lemah, dan yang ketiga itu elektrolit non elektrolit. Non elektrolit. Jadi gini Karisma ya, dan juga yang lain. Tadi kan saya katakan larutan itu ada 2 macam ya. Yang satu bisa mengalirkan listrik itu namanya elektrolit. Yang kedua itu tidak bisa, namanya non elektrolit ya. Nah, yang elektrolit itu masih dibagi lagi menjadi 3 ya. Dikelompokkan jadi 3. Apa itu? Ya ini. Pertama itu apa? Asam ya. Yang pertama itu asam, yang kedua itu apa? Basa. Ya. Terus yang ketiga itu adalah apa? Ini apa itu? Garam ya. Jadi larutan elektrolit ada asam, ada basa, terus ada garam, gitu ya. Nah, tadi kan Karisma tadi nyebut elektrolit kuat, elektrolit lemah. Ya benar. Itu berkaitan dengan ini. Kemampuan dia menghantarkan listrik ya. Jadi kalau kuat berarti kemampuan menghantarkan listrikannya besar, tapi kalau lemah menghantarkan listriknya kecil ya. Jadi nanti ada namanya asam kuat, asam lemah itu kaitannya dengan itu ya. Kalau asam kuat berarti dia menghantar listrikannya kuat. Nanti ada juga basa lemah, basa kuat gitu ya. Nah, itu ya. Ya, jadi lebih tepatnya itu ini apa? 1 larutan asam, 2 larutan basa, 3 larutan garam. Termasuk garam yang kita pakai untuk bumbu masakan ya, yaitu garam dapur ya. Kalau di kimia namanya garam dapur ya. Garam dapur itu garam yang digunakan di dapur ya, yaitu apa? NaCl. Itu juga elektrolit kuat itu. Jadi kalau kalian punya larutan garam ya, terus di dalam larutan garam itu kita celupkan 2 lempengan logam ya. 2 lempengan logam dicelupkan ya. Nggak usah disentuhkan, dicelupkan aja. Jangan disentuhkan ya. Jadi kedua lempengan jangan disentuhkan, jangan disambungkan. Cuma dicelupkan aja keduanya di dalam larutan garam dapur ya. Garam dapur atau garam itu. Kemudian lalu dihubungkan dengan baterai dan lampu ya. Maka nanti lampunya akan menyala. Nah, itu adalah contoh bahwa ternyata ada listrik itu bisa juga lewat larutan ya, lewat cairan ya. Jadi nggak harus lewat kabel. Ya, itu sekedar contoh aja. Terus mana lagi? Ini ya. Nah, berikutnya ini. Jika arus I dalam ampere ya, beda potensial dalam volt, maka ini tadi hukum Ohm tadi ya. Tadi hukum Ohm itu tadi apa? Tadi R ya. R hambatan listrik sama dengan P dibagi I. Ya,
V dibagi I. V satuannya volt. I satuannya ampere. Maka R, hambatan listrik satuannya adalah volt per ampere. Volt per ampere itu punya satuan sendiri, namanya apa? Ohm ya. Jadi 1 ohm sama dengan 1 volt per ampere. Nah, tadi itu ya, itu adalah hukum Ohm. Jadi sebetulnya yang saya bahas tadi itu sebetulnya adalah hukum Ohm juga, tapi hukum Ohm dalam listrik yang lebih luas. Kalau yang hukum Ohm kalian pelajari yang sudah kalian kenal itu kan hanya berlaku untuk listrik di dalam konduktor ya, di dalam rangkaian. Nah, kemudian tadi kan juga sudah saya jelaskan ya berkaitan dengan resistivitas. Jadi resistivitas itu kan kebalikan dari konduktivitas ya. Jadi kalau konduktivitasnya baik, konduktivitasnya bagus, artinya apa? Resistivitasnya jelek. Begitu sebaliknya, kalau konduktivitasnya jelek berarti resistivitasnya bagus. Jadi saling berkebalikan. Maka bisa dirumuskan bahwa rho sama dengan 1 per sigma. Nah ini kalian juga harus cermat juga ya. Soalnya gini loh. Kenapa kok saya katakan begitu? Soalnya kadang-kala di dalam fisika itu ya, lambang yang sama digunakan untuk besaran yang berbeda. Ya, itu juga jadi masalah. Kalau kalian nggak mengerti konteksnya ya, konteksnya kita bahas apa. Ya, kalau kemarin kan kita menggunakan rho ya, di waktu kita bahas elektrostatis ya, baik di bab 1 maupun di bab 2. Rho itu kan menyatakan apa? Muatan persatuan volume ya. Rho adalah muatan persatuan volume, berarti satuannya apa? Kolom per meter persegi. Lah, sekarang ada rho lagi. Tapi rho di sini bukan apa itu? Bukan muatan persatuan volume, tapi rho di sini namanya apa? Resistivitas. Ya. Nah, ini juga harus kalian tahu konteksnya. Jadi ketika kita membahas elektrostatika, elektrostatis, listrik diam, listrik tidak mengalir, rho menyatakan muatan persatuan volume. Ya, ketika kita membahas listrik mengalir, rho itu adalah resistivitas. Sama seperti ini juga gitu ya, sigma ya. Sigma di sini itu artinya apa sih? Sigma di sini artinya apa? Konduktivitas. Nah, ini ya. Kalau kemarin kita menggunakan sigma juga ya. Iya, sigma itu. Cuma maknanya sigma itu adalah muatan persatuan luas. Ya. Jadi waktu kita bahas elektrostatis itu sigma berarti muatan persatuan luas. Nah, sekarang sigma itu artinya adalah konduktivitas. Nah, ini perlu saya jelaskan. Soalnya kalau nggak gitu nanti rancu ya. Jadi ketika kita konteks pembahasannya sudah beda, maka nanti lambangnya jadi bisa beda lagi gitu ya. Nah, itu sama seperti kayak V ya. V itu kan bisa juga volume ya. Tapi kalau di listrik, V itu potensial listrik ya. Nah itu kan sama lambangnya. V juga kan. Kalau di fluida, V menyatakan volume. Tapi kalau di kelistrikan, V menyatakan beda potensial listrik. Sama juga kan ya. Nah itu juga perlu kalian ketahui ini. Nah itu. Jadi gini. Ya. Nah, kemudian kalau tadi kan kita dapatkan ini ya tadi sebentar ya tadi ini. Nah, ini loh tadi ya. Tadi kan kita udah dapatkan ini bahwa apa nih loh tadi ya? Bahwa L sama dengan apa? L per sigma A ya. R sama dengan L per sigma A ya. Sementara sigma itu kan sama dengan atau gini aja. Ini aja deh. Kalau R sama dengan L per sigma A, berarti sigma sama dengan apa ini loh ya? Ini kan R sama dengan L sigma A. Berarti kalau gitu apa? Sigma sama dengan apa? Atau nggak apa-apa, gini aja ya. Ini aja. Just nggak usah, gini aja deh. Kan R sama dengan L per sigma A ya. Padahal tadi sigma sama dengan 1/2 tadi ya. Tadi ya. Ini kan. Sigma sama 1/2 ya. Jadi kalau gitu nanti jadinya nanti ini gitu ya. Nanti ini ya. Soalnya ini tadi loh.
Ini kan. Ya. R sama dengan L per sigma A. Padahal sepersigma sama dengan rho. Jadi nanti R sama dengan R, L per A gitu ya. Nah, nanti ya. Ini adalah rumus hambatan listrik. Jadi hambatan listrik bergantung sama apa? Yang pertama panjangnya ya. Panjang kabelnya. Yang kedua luas penampangnya. Luas penampang kabelnya ya. Terus kemudian rho ya. Rho itu bergantung sama resistivitas. Atau kalau istilah lainnya itu hambatan jenis ya. Hambatan jenis itu namanya resistivitas gitu. Kemudian yang biasanya juga ada di ini ya. Di toko apa ini? Toko penjual komponen ya. Toko penjual komponen elektronik. Kalau kalian membeli, enggak ini sekedar tahu aja ya. Ini enggak ditanyakan di ujian kok ini. Cuma sekedar tahu. Biar kalian tahu kalau misalkan. Ini kalian ada yang dari teknik elektro? Enggak ada ya. Ini kalian dari departemen apa aja? Fisika, teknik kimia, satunya lagi apa? Fisika, teknik kimia, satunya lagi departemen apa ini? Biomatika kalau nggak salah. Geomatika ya, benar ya? Ini yang dari geomatika, benar. 3 departemen ya. Ya mungkin nanti yang berhubungan dengan ini biasanya departemen fisika ya. Ya dari fisika nanti kan kalau kalian nanti bekerja di ini ya, instrumentasi ya. Instrumentasi atau nanti akan ketemu dengan komponen elektronika ini ya. Ini biasanya kalau kalian beli di toko komponen elektronika kan ada lama-lama kayak gini pada resistor itu ya. Ada yang warna hijau. Pokoknya ini dikasih ada 4 warna ya. 4 lingkaran warna, 4 gelang warna itu ya. Warna ini sebetulnya menyatakan nilai ya, nilai dari resistor. Enggak, ini enggak ditanya di ujian, cuma sekedar tahu aja ya. Jadi warna hijau itu ini loh, kode-kodenya itu ini ya. Mulai dari apa ini? Hitam. Brown itu apa? Coklat ya. Brown itu coklat ya, kalau nggak salah. Red, merah, orange, kuning ya, green, hijau, biru ya, violet, ungu ya. Grey itu abu-abu ya. Sama white, putih. Itu menyatakan angka. Angka itu nilai ya. Nilai dari resistornya. Jadi berapa ohm gitu loh. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, ini berapa kalau seperti ini ya. Jadi lihat aja nilainya ya, berapa ohm ini hambatannya ya. Hijau. Ini kan hijau ya. Hijau itu berarti berapa? 5 ya. Itu berarti kan 5. Habis itu ini warna apa ini? Violet ini mungkin ya. Violet ya. Berarti 7. Ya. Berarti 5, 7. Terus habis itu ini apa ini? Ini warna apa ini ya? Warna apa ini? Yang multiplier ini. Hah? Orange seperti itu. Orange ya. Iya, orange, bener. Orange ya. Orange berarti 3. Tapi pakai yang pengali nih ya. 10 pangkat 3. Semua itu masih ribuan. Jadi kalau ini dikali 1, dikali 10 ya, dikali ratusan, ini ribuan. Dan berarti, kalau gitu berarti nilainya berapa ini ya? Ini tadi. Digit pertama tadi hijau ya. Hijau berarti berapa tadi? 5. Di sini ungu berarti 57. Berarti 57 dikali berapa ini? Orange ya. Dikali 1000 ya. 1000 ya. 1000. Jadi 57.000 ini. Jadi berapa nilai hambatannya ya? 57.000 ohm ya. 57.000 ohm atau 57 kilo ohm ya. Terus ini warna apa nih? Grey ya. Grey itu berarti toleransinya. Grey itu berarti iya nih toleransinya iya. Kalau nggak salah grey itu toleransinya ini. Kalau yang toleransi itu nggak pakai rumus yang ini ya.
ada yang lainnya lagi ya. Ini kan rumus hanya berlaku untuk ini kan. Digit pertama, digit kedua, terus sama ini pengalinya ini. Toleransi di sini ya. Toleransinya itu ada dua macam. Kalau enggak gray, satunya lagi itu apa itu? Emas ya, gold ya. Jadi ada dua nih toleransi di sini nih. Kalau enggak salah, kalau gray itu berarti toleransinya itu 10% ya. Toleransi itu maksudnya itu salah apa itu? Kesalahannya ya. Jadi kalau misalkan 57.000 kesalahannya, kalau G itu kalau nggak salah 10%. Jadi kesalahannya 10% dari nilainya ya. Jadi kalau 57.000, 10%-nya berapa itu ya? Itu adalah plus minusnya. Jadi bisa kurang dari 10%, bisa lebih dari 10%-nya gitu ya. Nah, itu sekedar tahu aja biar nanti kalian kalau nanti membuat rangkaian listrik tahu cara menentukan ini nilai hambatan listriknya pakai warna, kode warna. Nah, ini berikutnya ya, contoh soal. Ini suatu kawat tembaga panjang 20 meter ya, luas penampang 1 mm persegi. Resistivitas kawat tembaga adalah ini. Ini kawat tembaga itu punya resistivitas sekian. Dari mana? Nanti ada tabelnya. Biasanya itu ada tabelnya tuh. Kalau kalian nggak punya tabel, gampang. Lihat di internet aja ya. Cari di Google ya. Kalian ketik di Google resistivitas bahan. Nah, ketik itu nanti akan keluar angka-angka atau tabel gitu ya. Sekarang itu semua gampang dicari ya dengan bantuan Google ya. Google search. Jadi kalau kawat tembaga berapa? 1,7 kali 10 pangkat minus 8. Satuannya ohmmeter ya. Satuan dari resistivitas itu adalah ohmmeter. Berapakah konduktivitas dan tahanan listrik kawat tembaga tersebut? Nah ini. Pertama tanya konduktivitas, yang kedua tanya tahanannya, hambatannya ya. Nah, kalau konduktivitas ya gampang, tinggal seper aja ya kan, saling berkebalikan antara resistivitas sama konduktivitas. Kalau resistivitasnya 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohmmeter, maka konduktivitasnya ya di sepernya. Satuannya bagaimana ya, tinggal dibalik. Kalau resistivitas satuannya ohmmeter, kalau konduktivitasnya ya 1 per ohmmeter ya. Ini kan 1 per ohmmeter. Jadi berapa ini? 5,9 kali 10 pangkat 7 seper ohmmeter ya, satuannya seper ohmmeter. Nah, kalau tanya hambatannya ya pakai rumus tadi. R sama dengan rho L per A, rumus yang saya jelaskan tadi ya. Rho-nya 1,7 kali 10,8. L-nya 20 meter, A-nya hati-hati, A-nya nggak boleh pakai satuan milimeter persegi. Harus kita rubah dulu ke meter persegi ya. Nah, kalau gitu berapa? 1 milimeter persegi berapa meter persegi ya? Kayaknya ini salah ini ya. Salah ini ya. Ada yang tahu 1 milimeter persegi itu berapa meter persegi? Jadi satuannya harus pakai meter, nggak boleh milimeter ya. Nah sekarang pertanyaan saya, 1 milimeter persegi berapa meter persegi? Harus tahu itu kalian. Ya benar, 10 pangkat minus 6 ya. Soalnya kan 1 milimeter kan 10 minus 3 ya. Tapi persegi berarti 10 minus 3 dikuadratkan. 10 minus 6. Ini salah nih ya harusnya ya. Nggak benar ini ya. Oke ya, jadi kalau salah kalian harus hati-hati di sini ya. Harus mencermati betul ini. Sebaiknya juga belum tentu benar ini ya. Kemudian berikutnya ya, tentang apa ini? Daya listrik. Daya itu maksudnya itu adalah energi persatuan waktu ya. Kemarin di fisika 1 kan ya. Daya menyatakan adalah usaha ya persatuan waktu gitu kan ya. Satuan daya ya. Jadi usaha yang dilakukan persatuan waktu. Usahakan joule. Waktu itu kan detik ya.
Jadi daya satuannya joule per detik. Joule per detik itu sama dengan watt ya. 1 watt sama dengan 1 joule per detik. Nah, kalau dalam listrik ya, dalam listrik daya itu ya sama dengan ini. Muatan dikalikan tegangan dibagi waktu ya. Jadi gini. Jadi kalau energi listrik itu atau usaha ya, itu kan sama dengan kaitannya dengan potensial ya. Ya, potensial listrik gitu ya. Jadi kemarin kan potensial listrik itu kan energi persatuan muatan ya. Ya. Jadi energi persatuan muatan itu adalah potensial listrik ya. Jadi potensial listrik adalah energi persatuan muatan. Berarti kalau gitu energi listrik atau lebih tepatnya energi potensial listrik ya. Berarti kan muatan kali potensial gitu ya. Ya ini kan. Ini maksudnya itu ini ya. Jadi di sini usaha kan energi nih ya. Berarti kan muatan dikalikan potensial. Nah, sementara daya itu adalah energi atau usaha ya, persatuan waktu. Sehingga nanti jadinya apa? I kali V ya ini ya. Jadi daya listrik sama dengan arus dikalikan tegangan lah, gampangnya gitu ya. Daya arus bagi tegangan ya. V kali I gitu ya. Nah, sementara tadi kalau kita pakai hukum Ohm ya. Kalau kita pakai hukum Ohm kan V sama dengan I kali R ya. V jadinya nanti jadinya apa? I kuadrat kali R. Ya, kalau menggunakan arus. Tapi kalau menggunakan tegangan ya, I-nya saya ganti. I sama dengan V dibagi R ya. Sehingga nanti sama dengan apa? V kuadrat dibagi R ya. Jadi bisa pakai, kalau pakai arus ini, I kuadrat R. Kalau pakai tegangan ya ini, V kuadrat dibagi R. Itu daya listrik. Gitu ya. Nah itu. Terus berikutnya ini apa? Rangkaian arus searah. Ya. Jadi supaya terjadi aliran listrik ya, maka antara beda potensial positif dan beda potensial negatif ya, atau antara potensial tinggi dan potensial rendah ini harus kita hubungkan dengan kabel. Ya, supaya terjadi apa? Aliran listrik. Tapi ini perkecualian ya. Kalau tegangannya cukup tinggi ya nanti nggak perlu kabel ya. Langsung terjadi loncatan listrik. Contohnya ya pada petir itu. Petir kan nggak perlu pakai kabel ya. Ya, karena tegangannya cukup tinggi ya. Jadi timbul loncatan ini. Loncatan api ya. Tapi kalau tegangannya rendah ya harus dikasih kabel. Sehingga nanti alirannya lewat kabel ini gitu ya. Ya, sehingga nanti terdapat rumus ya menggunakan hukum Ohm ya. Menggunakan hukum Ohm tentunya ya. Bahwa tegangan listrik sama dengan I kali R. Nah, kayak ini ya. Ini kan kalau ini kan gambar baterainya ya. Gambar baterainya kan gini ya. Kalau digambarkan nanti jadi seperti ini nanti ini ya. Ya. Jadi yang perlu kalian ketahui dari gambar lambang ini ya. Ini juga penting di dalam ini nanti. Di apa itu di soal ya ditanyakan itu gini. Kan ini kan lambang baterai ya. Lambang baterai itu ada 2 garis sejajar. Garis yang panjang itu menyatakan potensial plus, garis yang pendek ini menyatakan potensial minus ya, kayak gambar di baterai ini. Ya, jadi yang ini plus, yang ini minus. Kemudian lambang resistor ya, itu ini kayak gini nih. Ya, menggunakan menggunakan garis yang bergelombang kayak gini nih, ini lambang resistor ya. Lambang hambatan kawat gitu ya. Sehingga nanti ini sebentar, ini juga perlu saya jelaskan ini ya. Mungkin perlu kalian ketahui juga. Di sini pakai lambang apa ini? Ini lambang apa ini? Lambang apa ini? Ini loh. Atau ini loh. Ini lambang apa ini?
Ada yang tahu ini lambang apa? Epsilon, Pak. Iya, benar Epsilon. epsilon. Nah, epsilon itu menyatakan apa ini? Benar epsilon, benar sekali. Epsilon ini menyatakan apa ini? Sumber gaya listrik mungkin Bapak. Sumber gaya listrik, atau lebih tepatnya ini loh, istilahnya nanti itu GGL ya. GGL itu apa? Gaya gerak listrik, atau kalau bahasa Inggrisnya itu EMF. E itu ya elektrik, ya. M-nya itu motion ya. EMF, electric motion force, atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu GGL, gaya gerak listrik ya. Atau GGL lah, kita pakai istilah aja GGL itu ya. Gaya gerak listrik. Terus apa bedanya dengan V? Nah ini perlu saya jelaskan di sini. Biar nanti kalian nggak bingung, apa sih bedanya antara epsilon sama V? Kalau V tadi apa? V tadi. V itu kita sebut nama tegangan ya. Kalau epsilon itu GGL, kalau V itu tegangan listrik ya. Ya, apa bedanya antara GGL sama tegangan? Ada yang tahu? Kalau ada tahu, sebutkan nama sama ini departemennya ya. Ini perlu saya jelaskan ya, biar nanti kalian nggak bingung. Bedanya antara GGL sama tegangan listrik. Ada yang tahu? Nggak tahu? Kalau baterai yang dijual di toko-toko ya, atau di minimarket ya, supermarket itu tegangannya berapa baterai yang kayak baterai ABC, baterai apa? Itu tegangannya berapa itu? 1,5 volt. Pak. Nah, 1,5 volt itu sebenarnya itu adalah GGL-nya itu ya. Ya, dari 1,5 volt sebenarnya GGL-nya, bukan tegangannya itu. Loh, kenapa kok begitu? Iya. GGL itu maksudnya itu apa ya? Besar tegangan listrik dari baterai ketika baterainya itu belum apa ya? Belum dihubungkan dengan rangkaian. Itu namanya GGL ya. Jadi GGL itu adalah tegangan listrik dari sumber ya. Misalkan baterai atau aki gitu ya. Ketika dia itu belum dihubungkan dengan rangkaian. Nah, kalau sudah dihubungkan dengan rangkaian itu namanya V. V itu namanya ini ya. Tegangan listriknya ya, tegangan listrik rangkaian istilahnya itu ya. Nah, jadi tadi kan kalian menyebutkan kalau baterai itu 1,5 volt itu adalah GGL-nya. Tapi ketika baterai itu saya hubungkan dengan alat ya. Kalau kalian ukur tuh nanti tegangannya nggak 1,5 volt lagi. Tapi mesti lebih rendah dari itu. Itu yang disebut dengan nama V. Ya, V itu artinya tegangan rangkaian ya. Karena sudah dihubungkan dengan rangkaian. Nah, itu yang perlu saya jelaskan bedanya antara GGL sama V. Nah ini. Kenapa kok terjadi seperti itu ya? Karena ada namanya ini loh, hambatan dalam. Jadi di baterai itu ada namanya hambatan dalam, sehingga ketika kita hubungkan ya dengan rangkaian, mesti V-nya lebih kecil dari GGL-nya itu karena ada hambatan dalam. Lihat kalian ini kan, V ya. V sama dengan I kali R, sama dengan apa? Epsilon dikurangi IR. Lah ini kan, mesti dikurangi sama IR ya. Ya, karena ada ini hambatan dalam dari baterainya. Sehingga tegangan baterai di dalam rangkaian mesti lebih kecil dari GGL-nya karena adanya hambatan dalam. Jadi baterai yang bagus tuh hambatan dalamnya 0. Kalau hambatan dalamnya 0 berarti kan V sama dengan E gitu ya. Itu kalau baterai yang bagus. Baterai yang baru beli ya. Jadi kalau yang sudah lama ya nanti hambatan dalamnya besar. Nah, kemudian ini menjelaskan apa ini ya, rangkaian simbol-simbol ya. Ya, udah tahu kan kalian ya kalau simbol-simbol gini ya. Kalau garis itu menyatakan kabelnya ya. Kalau resistor ada gelombangnya ini ya. Kalau ini lambangnya baterai gitu ya. Ini baterai yang ideal ya.
Di baterai yang ideal itu artinya hambatan dalamnya nggak ada. Tapi kalau baterai yang baterai yang real itu ada hambatan dalamnya ini kan. Ya, di sini kan nggak ada nih, berarti baterai yang ideal ini. Ada hambatan dalamnya ya. Di sama ini kan cuma masalah arahnya ya. Arah plus minusnya ini ya. Kemudian kalau ini lambang dari apa? Voltmeter ya. Pengukur tegangan. Kalau ini ampere meter, pengukur arus. Biasanya antara voltmeter dan ampere meter itu jadi satu ya. Namanya itu apa? Ada yang tahu? Alat yang dipakai bisa dipakai untuk mengukur tegangan dan mengukur arus itu namanya apa ya? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Kalau setahu saya namanya itu multimeter. Multimeter, multi kan ya. Multi artinya banyak, bisa dipakai apa saja ya. Jadi multimeter itu pakai mengukur tegangan bisa, mengukur arus bisa, mengukur hambatan listrik bisa ya. Baik listrik searah maupun listrik bolak-balik, benar. Multimeter ya. Multi, jadi banyak. Listrik tentunya ya. Nah, terus apa ini? Nah, ini ya. Ini pengukurannya ya. Dari gambar tersebut tentukan nilai ya. Jadi ini kan ada rangkaian listrik ya, ada. Nah, ini baterai yang real ya. Jadi baterainya punya hambatan dalam. Hambatan dalamnya berapa? Ini 2 ohm. Jadi baterai yang punya hambatan dalam 2 ohm, tegangan 12 volt ya, kita hubungkan dengan ini. Dari rangkaian luar yang hambatannya 4 ohm. Nah, pertanyaannya itu, kalau ini kita hubungkan dengan alat ukur ya, voltmeter untuk mengukur baterainya ya, tegangan baterai, dan ampere meter untuk mengukur arus. Kalau 12 volt itu kan, kalau baterainya nggak dihubungkan ya, jadi GGL-nya itu kan. Kalau sudah dihubungkan dengan 4 ohm, nanti tegangannya jadi berapa? Ya, pertama kita ukur arusnya dulu ya. Arus sama dengan ini kan, GGL dibagi hambatan dalam baterai ditambah R ya. Jadi 12, ini kan 2 tambah 4 ya. 2 ampere, arusnya 2 ampere ya. Nah, kemudian setelah itu, berarti kalau gitu apa? Tegangan antara A dan B ini kan, pakai I kali R ini ya, berapa ini? 2, ternyata 8 volt ya. Jadi baterai yang GGL-nya 12 volt ya. GGL-nya kan 12 volt. Kalau saya hubungkan dengan rangkaian listrik berhambatan 4 ohm ternyata menjadi 8 volt ya. Jadi turunnya cukup banyak ya, dari 12 volt menjadi 8 volt ya. Nah itu karena ada hambatan dalam ya. Coba kalau nggak ada hambatan dalamnya 0 kan. Kalau hambatan dalamnya 0 berarti kan baterai yang ideal ya. Baterai yang bagus itu. Kalau hambatan dalamnya 0 berarti kan arusnya berapa? Arusnya kan 12 per 0 tambah 4 ya. Berarti kan 12 bagi 4. 12 bagi 4 berapa? 3 ampere ya. Oke, 3 ampere. 3 ampere kalikan, ini kan I kali R ya. 3 ampere kalikan 4 ohm. Berapa? 3 kali 4 berapa? 12. Lah kan 12 lagi ya. 12 volt itu ya. Jadi kalau nggak ada hambatan dalam ya PAB-nya sama dengan GGL-nya baterai ya. Nah itu. Nah itu ya. Jadi yang menyebabkan tegangannya turun itu karena adanya ini. Hambatan dalam dari baterai. Nah, kemudian berikutnya itu seri paralel ini. Ya kalau teorinya sih gampang ya. Teorinya sih sederhana. Yang jadi masalah kan waktu mengerjakan soalnya ini ya. Kalau teorinya kan seri ini, paralel gini, tapi di soal nanti kan rangkaiannya kan sudah gabungan antara seri dan paralel ya. Bahkan nggak cuma itu. Kita menentukan ini seri apa paralel sih juga harus cermat juga ya, itu juga jadi persoalan tersendiri. Tapi pada prinsipnya itu ini ya, kalau seri
Ini kan seri ya. Kalau seri maka nanti hambatannya ditambahkan ya. Ditambahkan. Tapi kalau paralel yang ditambahkan apa? Sepernya ya. Kenapa kok begitu ya? Soalnya seperti pada kemarin kapasitor tuh ya. Pada kapasitor itu kan kalau di seri itu kan tegangannya ditambahkan. Ya. Ya, tegangan ditambahkan. Kalau paralel yang ditambahkan itu apa? Arusnya. Nah, ini kan arusnya kan ditambahkan. Ya, jadi kayak resistor kemarin. Kok kapasitor ya. Jadi kalau pada kapasitor kemarin kan kalau dia seri kan tegangannya ditambahkan. Cuma kalau kapasitor kan menjadi seper ya. Seper C sama dengan seper C1, seper C2, seper C3. Tapi kalau di resistor bukan seper tapi R ya. Ya. Soalnya apa? Soalnya kan P sama dengan I kali R. Kan beda dengan kapasitor. Kalau kapasitor kan P sama dengan C dibagi V lah. Maaf. V sama dengan apa itu? V sama dengan Q dibagi C ya, kan beda ya. Soalnya dibagi, kalau ini kan dikali ya. Nah, itu. Kemudian kalau paralel arusnya yang ditambahkan. Kalau kemarin kapasitor muatannya yang ditambahkan ya. Muatannya berkaitan dengan arus. Ya, kan tadi kan arus sama dengan muatan persatuan waktu gitu kan. Ya nanti kalau kita gunakan hukum Ohm kan jadi ini ya. V dibagi R gitu. Jadi seper ya. Kalau di kapasitor kan ditambahkan ya. Kalau kapasitor kan kalau paralel kan C sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Tapi kalau resistor pakai seper ya. Ya ini sederhana sih kalau cuma ini saja ya. Yang jadi masalah ya tadi itu kalau sudah menganalisa rangkaian. Nah, udah selesai ya. Pak, Ya, izin bertanya. ya silakan. Nah. Oh iya, Pak, ini kan kemarin kan saya ada praktikum fisika ya, Pak ya. Ya, Tentang melihat kesamaan antara alat hasil pengamatan tegangan dari alat sama perhitungan. Itu kenapa kok selalu berbeda ya, Pak ya? Dan itu jauh banget gitu, Pak. Jauh banget ya. Berapa perbedaannya antara hasil pengukuran sama perhitungan? Sekitar 10 pangkat 2, Pak. Jadi ada jauh gitu, Pak. Berapa persennya itu perbedaannya? Berapa ya? Gini aja, sebutkan angkanya deh. Kalau dari ukuran berapa, dari hasil hitungan kalian berapa? Dalam bentuk angka. Dari ukuran itu kemarin itu Pengukurannya dari pengukurannya. Iya, yang itu, Pak. Pengukuran yang itu dari alat itu, Pak, voltmeter itu ya kan. Itu kami dapat 0,39 kalau nggak salah ya. 0,39 satuannya apa itu? Volt. Ya, 0,39 volt ya. Iya. Ya. Terus kalau dari perhitungan? Kalau dari perhitungan itu 3, oh. Jadi 3, ya? 3, beda. Berarti 10 kali lipatnya ya? Iya, Pak. Berarti sampai itu berarti sampai 1000% ya? Iya, Pak. Kenapa kok bisa begitu ya, Pak ya? Kok bisa terjadi perbedaan yang sangat mencolok ya? Itu kemarin kalian nentukannya itu pakai apa? Sudah dikasih tahu tak? Ini hambatannya sekian. Gitu sudah dikasih tahu. Iya, Pak, resistornya kan ditentuin itu dibebasin sih mau pakai resistor berapapun. Jadi kemarin itu saya pakai yang kurang dari 1000 pokoknya. Enggak, ini saya tanya lagi. Kalian ukur enggak ini resistornya, nilai ohmnya, hambatan listriknya, diukur? Hambatan V-nya. Iya, diukur enggak? Langsung diukur langsung gitu loh. Oh, yang pakai alat itu, Pak? Iya, diukur, Pak. Pakai ohmmeter ya? Iya, pakai. Diukur. Iya, diukur sama. Jadi kan itu kan bisa dilihat dari pita-pitanya, Pak. Terus yang tadi itu ya? Ya sama yang di alat itu sama, tapi kok pas dirangkai di alat kok beda gitu, Pak. Oke, jadi gini. Cocok nggak antara pita-pita yang tadi ya, pakai gelang-gelang tadi dengan hasil pengukurannya? Cocok nggak antara kode warna dengan hasil pengukurannya? Iya, cocok sama, persis? Pak. Berarti nggak ada masalah ya? Berarti R-nya nggak ada masalah ya? Yang masalah berarti di pengukuran V-nya ya? Arusnya diukur nggak arusnya? Iya, arusnya diukur, Pak. Diukur. Arus keluar sama arus masuknya gitu. Kalian Terus ukur, di ya? tiap hambatan itu diukur juga I-nya itu ada sedikit perbedaan gitu, Pak. Oh ya.
Itu yang mencolok itu kan berbagai rangkaian ya, seri paralel atau campuran itu? Dua-duanya, Pak. Ngitung seri sama paralel sama-sama ada perbedaan, Pak. Perbedaannya mencolok ya? Mencolok banget itu ya? Iya, Pak. Sampai 10 kali lipat itu ya? Kemungkinan itu di alat ukurnya itu ya. Alat ukurnya mungkin udah nggak beres itu ya. Kalau perbedaannya harusnya itu kalau tadi berarti kalau kesimpulan saya dari keterangan kalian ya, ini saya menyimpulkan berdasarkan keterangan kalian tadi ya. Ya, soalnya kan saya nggak melihat langsung kan, saya nggak ngecek Iya, langsung ya. Kalau dari penjelasan kalian tadi, kalau ohmmeternya sudah benar kan, ohmmeternya sebenarnya sesuai dengan kode warna ya. Oke, berarti ohmmeternya berfungsi. Mungkin yang saya pertanyakan itu di voltmeter dan ampermeternya. Mungkin penunjukannya itu nggak benar itu. Penunjukan jarumnya ya. Atau bisa dua kemungkinan sih. Mungkin penunjukannya benar, cuma kalian bacanya nggak benar gitu loh. Baca angkanya. Ngerti maksud saya? Kan itu ada skala-skalanya ya. Iya, Pak. Kan ada pilihan skala itu ya. Iya, MV, V, Iya, sama iya. Mungkin A kalian, gitu. iya. Bisa jadi ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi voltmeternya yang nggak benar. Atau kemungkinan yang kedua, kalian membacanya yang nggak benar. Dalam artian, mungkin kalian nggak mengaitkan dengan skalanya itu ya. Karena ada skala maksimalnya itu loh ya. Ya. Oh, iya, Pak. Ya, Mungkin jadi saya itu. belum masukin itunya. Nah, itu bisa jadi itu. Jadi misalkan kalian pilih skala maksimal, misalkan kalian kasih skala apa misalkan ya. Misalkan 5 miliampere ya. 5 miliampere itu berarti apa? Maksimalnya 5 miliampere. Jadi kalau jarumnya menunjuk penuh itu berarti 5 miliampere gitu loh. Ya. Jadi ada dua kemungkinan kalau menurut saya ya. Bisa jadi alat ukurnya yang sudah nggak benar. Atau kemungkinan yang kedua, cara membaca kalian yang belum tahu ya. Kalian belum tahu cara teknik membaca alat ukurnya itu kan. Banyak kan ada pengali-pengali gitu loh. Ya, itu sih jawaban saya. Oh, iya, Pak. Berarti saya kudu koreksi ulang Ya, lagi. iya benar-benar. Harusnya tapi biasanya alat di lab itu biasanya selalu ini kok, selalu istilahnya dikalibrasi ya. Jadi kalau alat-alat ukur yang nggak beres, biasanya nanti akan segera diganti ya. Jadi kalau menurut saya cenderung kemungkinan kedua, saya lebih cenderung kemungkinan kedua. Jadi mungkin kalian belum tahu ini cara membaca alat ukur yang benar gitu ya. Itu harusnya sih, kalaupun beda harusnya nggak beda sangat mencolok gitu loh. Mungkin beda-beda, misalkan katakanlah hasil pengukuran misalkan menunjukkan angka 0,5 volt ya. Harusnya misalkan 0,6 itu pasti wajar lah ya, 0,6 volt atau 0, pokoknya nggak terlalu mencolok sampai berlipat-lipat gitu ya. Jadi itu kemungkinannya ya. Ada lagi pertanyaan yang lain selain masalah ya itulah praktikum itu. Iya, Pak. Praktikum itu ya, praktikum itu rumitnya itu di situ, Mas. Jadi ya ada banyak keterampilan yang harus kalian miliki ya, termasuk keterampilan membaca alat ukur gitu ya. Ya ada lagi selain itu masalah. Enggak ya, cukup ya. Kalau materi hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Justru yang banyak itu ini materi untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya nanti ya, saya akan membahas tentang ini rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang sederhana kita selesaikan menggunakan hukum Ohm ya. Seri paralel nanti tinggal kita nanti kita analisa satu persatu ya. Atau untuk rangkaian yang lebih rumit ya, yang lebih kompleks nanti kita gunakan hukum Kirchhoff. Ya, jadi nanti biasanya soal-soal ujian tanya tentang itu ya. Rangkaian apa itu? Rangkaian seri paralel atau hukum Kirchhoff, untuk rangkaian yang lebih kompleks gitu ya. Nanti itu kita bahas pertemuan selanjutnya, yaitu justru yang penting di situ. Kalau ini kan cuma sebagai ini aja ya. Cuma sebagai pengantar, cuma sebagai pendahuluan saja ya.
Jadi materinya nggak terlalu berat sih untuk yang pertemuan ini. Tapi seperti tadi yang saya katakan ya, lusa itu asisten ya. Asisten ya. Kemudian minggu depannya baru saya membahas itu, rangkaian listriknya ya. Terus nanti soal-soalnya saya bahas di Rabu berikutnya lagi gitu ya. Terus minggu depannya lagi baru ITS ya, hari Rabunya ya yang ITS ya. Hari Seninnya kosong berarti ya. Ya, saya kira itu ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Enggak ya? Oh ya, ini ada pertanyaan ini. Ini tadi saya nggak lihat di chat room ya. Apakah penangkal petir bekerja sebagai grounding elektron? Iya, benar ya. Ya, jadi penangkal petir itu kayak semacam penghubung singkat ya, atau grounding. Grounding itu penghubung singkat dengan tanah ya. Ya, benar. Jadi dia itu istilahnya bypass-nya ya, bypass-nya. Jadi kalau nggak dikasih penangkal petir, ya nanti petirnya lewat gedung. Ya, jadi gedungnya nanti dijadikan sebagai tempat untuk mengalirkan elektronnya itu. Makanya nanti dikasih penangkal petir supaya elektronnya lewat kabelnya itu, jadi nggak lewat gedungnya. Bener, grounding gitu ya. Ya, sudah ya, nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.